Allah lewat pujian, lewat persembahan, lewat firman Tuhan yang mau kita terima. Haleluya. Firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kalau sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun ini juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan dia lama yang kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini guru firman Tuhan belajar sukses dari Ishak. Belajar sukses dari Ishak. Saya percaya tahun 2024 semua kita ingin sukses. Amin. Bapak-bapak harus sukses. Kaum ibu sukses. Pemuda-pemudi harus sukses. Sebab kita adalah anak Tuhan. Dan itu semua janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan berikan kepada Ishak pada zaman perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Ishak ini. Sehingga dia sukses, saudaraku. Sehingga diberkati menjadi kaya. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada anggota Amerika yang disebut Academy of Achievement. Mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, mempunyai prinsip, 6 prinsip yang mereka terapkan untuk berhasil atau sukses. Yang pertama mereka terapkan adalah passion. Dan yang kedua visi. Yang ketiga persiapan. Keempat keberanian. Kelima ketekunan. Dan keenam integrasi. Ada juga mentor yang sangat terkenal yang mengatakan untuk sukses ada 3 hal yang diterapkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas, konsistensi dan ketekunan yang jelas, dan ketiga prinsip yang positif. Di samping itu ada juga orang berkata harus keluar dari zona. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua hal ini membuat kita bertanya, yang mana yang terbaik dan yang mana paling benar di antara 3 ini yang saudara dan saya terapkan tahun 2024. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita sukses, semua kita ingin pasti sukses di dalam karir, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Semua ingin sukses. Tak seorang pun tak ingin sukses. Dan oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita supaya bisa sukses tahun 2024 ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Tuhan akan berikan passion dalam hidup kita, dalam bidang-bidang kita masing-masing. Apa yang Tuhan berikan passion dalam hidup kita, itu yang perlu kita renungkan. Tahun 2024, saudara-saudaraku yang dikasihi. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, apa yang Tuhan taruh dalam pikiran kita. Ada banyak orang berpikir semua mau dikerjakan, tapi satu pun tidak ada yang jadi.
Semua mau dilakukan, tapi satu pun tidak ada berhasil. Semua jadi tinggal saudara-saudara. Tapi perlu kita renungkan, seperti Isa ini, bahwa dia komitmen, konsisten apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan dia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab kalau kita tidak sukses, maka kita akan berada dalam kegagalan. Kalau kita tidak sukses, akan berada di dalam kegagalan. Meskipun kegagalan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, karena kita dapat belajar dari setiap kegagalan di hidup kita. Setiap orang dapat belajar dari setiap kegagalan dan kegagalan. Dan kegagalan itu bukanlah air segala-galanya hidup seseorang. Tetapi kegagalan itu, saudaraku, adalah sebuah batu loncatan bagi saudara, bagi saya, bagi kita. Kalau tahun 2020 tidak saudara gagal, mari belajar tahun 2024. Usaha apa yang keluarga kami lakukan? Di luar pekerjaan apa yang sama kerjakan? Biarlah passion yang Tuhan berikan bagi hidup saya lakukan. Saya tidak coba lakukan yang lain demi membutuhi keluarga, tapi saya coba lakukan apa yang Tuhan taruh atau passion yang Tuhan taruh dalam hati dan hidup saya. Itulah saya kembangkan, itulah saya gairahkan. Saya dapat berkembang tahun 2024. Ini yang menjadi prinsip kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan tahun 2024. Maka saudaraku, perlu kita mengerti apa yang perlu kita lakukan supaya sukses tahun 2024. Itu mari kita belajar dari Isa ini, saudaraku yang dikasihi. Kunci Isa berhasil, saudara-saudaraku, yang pertama, berkat Tuhan. Kunci seseorang itu berhasil yang pertama, berkat Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang pertama, ketika kita diberkati Tuhan, ketika saudara diberkati Tuhan, ketika saya diberkati Tuhan, ketika gereja diberkati Tuhan, maka kita akan sukses. Ada amin? Tanpa berkat Tuhan, maka usaha tidak akan berhasil. Tanpa berkat Tuhan, pekerjaan tidak berhasil. Tanpa berkat Tuhan, usaha kita tidak berhasil. Ada kalanya orang melakukan usaha tapi tidak diberkati Tuhan, tidak berhasil. Dia bikin usahanya, katakan itu kolam lele, dia taruh itu 30.000, tapi tidak berhasil, tidak diberkati Tuhan. Semua tenggelam, terjadi banjir dengan luar biasa. Padahal itu 2 bulan atau 1 bulan kemapanan dari banjir, tidak bisa frustasi. Tapi ketika diberkati Tuhan, saudaraku, sudah mau panen tidak jadi banjir, berhasil terus. Itu adalah yang diberkati oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya kekuatan kita, bukan hanya kepandaian kita, tidak cukup situ, tapi harus diberkati Tuhan sehingga menjadi sukses. Sebagaimana Isa ini, Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan memberkati sehingga Isa ini dijelaskan dalam firman Tuhan ini, semakin tahun semakin berhasil, semakin tahun semakin kaya. Itu disebabkan oleh karena diberkati Tuhan kehidupan dan keluarga Isa, saudara-saudaraku yang
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berkat di sini berkaitan dengan perkenanan Tuhan akan hidup kita. Perkenanan Tuhan yang terpenting sebenarnya. Setiap usaha pekerjaan kita, ketika Tuhan tidak berkenan, maka itu akan menjadi sia-sia. Ketika Tuhan tidak berkenan, usaha apapun yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Ketika Tuhan tidak berkenan, maka apa saja pun pekerjaan kita tidak akan menjadi berhasil dan sukses, saudara-saudaraku. Ada kalanya kita berpikir, kalau saya kerjakan ini, maka ini dan ini. Tapi ketika Tuhan tidak berkenan, maka itu tidak akan dapat menjadi kesuksesan bagi setiap kita. Maka oleh karena itu, saudaraku, keberhasilan kita sebenarnya adalah berkenan. Haleluya. Maka perlu kita minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Setiap apa yang mau kita kerjakan tahun 2024 ini, supaya kita berhasil dan sukses, diberkati oleh Tuhan, maka kita mohon terlebih dahulu perkenanan oleh Tuhan, perkenanan oleh Yesus, perkenanan oleh Allah. Tuhan, hari ini keluarga saya atau saya mau melakukan satu usaha, mari Tuhan berkenan. Supaya apa, saudaraku? Supaya usaha itu berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan, tidak ada yang merongrong. Artinya saudara tidak bertentangan dengan Tuhan, sependapat dengan Tuhan, maka disitulah dapat kita memperoleh hasil dan kesuksesan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu, ketika Tuhan tidak berkenan, maka sesungguhnya itu akan menjadi sia-sia. Tapi ketika Tuhan berkenan, maka itu akan mendatangkan hasil berkat yang sangat luar biasa bagi saudara dan bagi saya. Haleluya! Itulah yang kita inginkan tahun 2024. Jangan kita memakai hanya pikiran kita. Jangan kita hanya memakai kekuatan kita. Pikiran memang perlu, kekuatan memang perlu, tapi yang terutama saudara adalah perkenanan Tuhan. Sesungguhnya ketika Tuhan berkenan, maka segala sesuatu itu akan dapat diatasi, maka segala sesuatu itu akan dapat diselesaikan dari setiap kehidupan kita. Sekalipun di sini berkati tekanan, beban berat datang di dalam setiap hidup kita, ketika Tuhan berkenan, ini semua akan dapat saudara lakukan, dapat saya lakukan, dapat saya selesaikan, dapat saudara selesaikan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 ini, maka kita tidak bisa memaksakan diri untuk berada di dalam satu bidang pekerjaan. Satu bidang pekerjaan, kalau Tuhan tidak berkenan akan hal itu, tanpa perkenanan Tuhan, maka tidak akan ada berkat dari itu. Ada berkat dari itu. Tuhan tidak berkat. Saya percaya ketika Tuhan berkenan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita yang sedang bercerita, mereka akan berhasil. Haleluya. Keluarga yang sedang membuat usaha pekerjaan, ketika Tuhan berkenan akan berhasil. Apa saja yang dikerjakan pasti berhasil, kata Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini berkat daripada Tuhan itu, saudaraku, perlu kita mengerti panggilan Tuhan yang spesifik. Apa panggilan Tuhan yang spesifik sebenarnya
bagi hidup kita. Itulah yang mau kita lakukan, itulah yang mau kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Perlu mengerti apa passion yang kita Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau tukang las beri ada las. Daftar jadi sana. Mau tukang elektro lah. Kalau tukang muntir, mari kita muntir. Itu passion yang Tuhan taruh bagi kita. Kita tekuni, kita bergairah di sana, kita hidupi, kita amenkan. Maka itu akan menjadi berkat. Sebab apa yang kita kerjakan ketika Tuhan memberkati, itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Bagaimana Isa ini? Passion yang Tuhan berikan bagi dia seorang petani. Lalu dia menabur dengan tekun, dengan setia, dengan taat, dan yakin, percaya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan menjelaskan tadi bahwa Isa ini semakin kaya tahun demi tahun. Bapak Ibu saudaraku, kalau boleh jadi utarain semua ini, masa nila 700 kilo di luar ini. Rokok piate, ini mah kopi ate, dan biarkan bila perawatan menjadi Yesus. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, mari itu kita kembangkan, mari itu kita lanjutkan, mari itu kita tekuni, mari itu kita syukuri. Dan minta doa kepada Tuhan supaya itu semakin diberkati dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau Tuhan berkenan agar kita jadi misalnya seorang tentara, maka kita pasti menjadi tentara yang berhasil. Tapi kalau Dia tidak berkenan, maka kita tidak akan menjadi. Artinya saudara-saudaraku, jangan kita paksakan hidup kita. Mulai kita ukur, mampukah kita ke situ? Mulai kita ukur, berkenankah Tuhan untuk kita itu? Maka ketika itu Tuhan berkenan, maka itu akan berhasil, saudara-saudaraku. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, kunci untuk sukses belajar daripada kisah ini adalah tindakan, gerakan. Tanpa gerakan tindakan tidak akan mendapatkan hasil atau sukses. Maka dalam firman Tuhan ini dikatakan, maka menaburlah Isa. Menabur adalah kata kerja. Jadi ada tindakan oleh Isa, ada gerakan dari Isa, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudaraku, tahun 2024 mari kita mulai bergerak. Mari kita mulai bertindak. Belajar dari tahun 2023 supaya kehidupan kita menjadi layak, supaya kehidupan kita menjadi sukses siapapun kita. Anak-anak sekolah belajar dari tahun 2013, 2023, mulai bertindak, perbaiki tahun 2024 supaya semakin sukses, supaya semakin berkembang. Artinya saudaraku, kalau hanya wacana tanpa aksi, maka kesuksesan hanyalah mimpi. Kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan mau, apa yang harus kita kerjakan, mari kita lakukan. Apa yang Tuhan mau harus kita kerjakan, mari kita lakukan.
Tidak menunggu-nunggu sampai besok, tidak menunggu-nunggu sampai lusa, tapi hari ini, yang hari yang indah yang Tuhan berikan, mari kita terus eksekusi, mari kita terus lakukan tindakan dari kita, respon dari kita, supaya bagaimana saudaraku, supaya ada sesuatu yang terbaru di dalam setiap kehidupan kita pribadi. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat Ishak ini semakin kaya? Karena dia mau bertindak. Dia mau merespon, dia mau bergerak dengan cepat dan luar biasa, saudara-saudara itu. Demikian juga saudara dan saya, segala bidang, apakah itu di keluarga, apakah itu dalam gereja, mulai kita benahi tentang 2024. Bila kita mau bertindak cepat, mau bergerak cepat, supaya kita dapat mendapatkan kemajuan tahun 2024 ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah berikan kepada kita yang mau kita kerjakan, biarlah kita kerjakan dengan secepatnya, dan kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, kunci untuk sukses belajar daripada Ishak ini adalah ketekunan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, Ishak tidak langsung menuai setelah menabur, maka ia harus menunggu dengan sabar dan tekun dengan waktu tertentu sampai benih yang dia tabur bertumbuh, berbuah, lalu dia dapat menerima hasil. Namun yang menjadi pertanyaan, terlalu sering kita tidak teguh dan cepat menyerah ketika belum melihat hasil. Ini yang sering saudara-saudaraku. Jangan kita cepat menyerah akan hal apa yang kita lakukan, akan hal apa yang kita kerjakan, akan hal apa yang kita buat. Walaupun kita belum melihat hasil, tapi kita mau belajar dari Ishak ini, menunggu saudara-saudaraku dengan teguh, menunggu saudara-saudaraku dengan sabar, maka pada waktunya itu akan digenapi oleh Tuhan dan akan diberkati Tuhan. Padahal untuk berhasil perlu konsisten dengan teguh dan sabar dan mengerjakan apa yang menjadi passion yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan. Saya percaya semua kita yang hadir ini ada passion sendiri masing-masing Tuhan taruh dalam setiap kehidupan. Ini yang Tuhan mau ingin Tuhan saudara dan saya kembangkan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Jangan kita benamkan, tapi mau kita kembangkan, mau kita bangkitkan, supaya itu mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan bagi setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah prinsip dari apa yang dilakukan oleh Ishak ini untuk dia dapat berhasil, saudaraku, ada dalam hidup kita, untuk kita menjalani apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing. Kalau saat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan belum berkenan kepada Tuhan, belum berkenan kepada Yesus, ambil langkah perubahan. Kalau saat ini saudara belum berkenan kepada Tuhan, belum berkenan kepada Yesus, ambil langkah perubahan tahun 2024. Kalau saat ini
saudara atau kita belum mengambil tindakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kurang tekun, jadilah tekun 2020. Kurang tekun dalam segala sesuatu, kurang tekun beribadah. Mari kita ambil saudara-saudaraku ketekunan tahun 2020. Sebab ketekunan ini adalah sebuah kunci keberhasilan seseorang. Bekerja orang tekun pasti berhasil. Melayani dia tekun pasti diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mengasihi dia tekun pasti dia akan dikasihi Tuhan, bahkan dikasihi semua orang. Jadi ketekunan ini adalah milik atau kepunyaan atau andil setiap orang, supaya seseorang itu memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita supaya kita mencapai kesuksesan dalam berkat Tuhan, mari kita saudaraku senantiasa memiliki prinsip yang tidak ini dalam hidup kita. Yang pertama tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, menerima perkenanan dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, adalah menerima yaitu berkat Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita harus bertindak sedemikian rupa, bertindak secepatnya, bergerak secepatnya. Dan yang ketiga, kita mau tekun terus dalam setiap hidup kita, sekalipun itu berat, sekalipun itu susah, sekalipun itu melelahkan. Apapun itu, mari kita tekun. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan seperti di saat ini. Maka saya akan bacakan kembali saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka menabur Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Bayangkan, mendapatkan hasil 100 kali lipat. Itulah orang yang diberkati. Itulah orang yang bertindak dengan baik di hadapan Tuhan. Itulah orang yang tekun setia mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, setelah diberkati 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dikatakan 100 kali lipat, kian lama kian diberkati Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Ishak ini tidak seperti orang yang menaruh anggur di dalam yaitu kantong yang lama, tapi sesungguhnya adalah kantong yang baru, kantong yang indah, kantong yang bagus. Maka tidak ada tercecer ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, saudara-saudara. Tapi 100% adalah selalu diberkati dan diberkati. Dan ini yang menjadi harapan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kita selalu diberkati Tuhan. Kita diberkati secara jasmani, kita diberkati secara rohani. Artinya rohani kita tidak ada yang tercecer, tidak ada terhilang, diambil oleh iblis, diambil oleh setan, diambil oleh dunia. Tapi sungguh-sungguh iman kita terpelihara, keyakinan kita terpelihara oleh pemeliharaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, sehingga dapat kita tetap bertahan dengan menerima berkat yang berkelimpahan yang daripada surga. Haleluya. Pekerjaan-pekerjaan di tengah keluarga selalu diberkati Tuhan. Tidak ada keluar ke sana ke situ, tapi sungguh-sungguh adalah dipelihara dan dijaga oleh Tuhan.
menjadi berkat bagi keluarga kita dengan sepenuhnya. Maka lewat itu saudaraku, kita dapat mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya kita semua umat-umat Tuhan yang ada di gereja Kapal Subang akan menerima 100% berkat Tuhan melimpah bagi kita tahun 2024. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan, terakhir Tuhan hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya.